Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mailani dengan NIM 23121102, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, dan Pembelajaran. Jadi untuk yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum tidak hanya mencakup mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, tetapi juga pengalaman belajar yang dirancang untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan zaman. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal. Yang kedua, menyesuaikan pendidik dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, membuat karakter dan nilai moral diri peserta didik. Yang terakhir ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki peran sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran. Fungsi utama kurikulum meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah menyediakan struktur dan arah bagi pembelajaran. Yang kedua ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah mengakomodasi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi adalah sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan. Yang keempat yaitu ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah membantu peserta didik dalam memahami norma dan budaya di masyarakat. Selanjutnya ada manfaat kurikulum. Manfaat kurikulum yang pertama yaitu ada membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif, dan selanjutnya ada menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang terakhir ada meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu adalah proses sistematis dalam menyusun, memperbaiki, dan mengevaluasi kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik, pengembangan ilmu pengetahuan, serta tuntunan zaman. Tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum itu menyesuaikan pendidikan dengan pengembangan global, menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia kerja, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam pengembangan kurikulum. Macam-macam pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 3. Ada kurikulum design, kurikulum implementation, dan kurikulum evaluation. Kurikulum design adalah perancang kurikulum berdasarkan kebutuhan pendidikan. Sedangkan kurikulum implementation adalah pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada kurikulum evaluation. Kurikulum evaluation adalah evaluasi terhadap efektivitas kurikulum. Untuk selanjutnya ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidik, serta sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik memperoleh ilmu, menguasai keterampilan, dan membentuk sikap serta kepercayaan diri. Tujuan pembelajaran itu memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang penting dalam proses pendidikan. Berikut ada beberapa tujuan utama dari pembelajaran. Yang pertama yaitu ada memberikan arah pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang materi, metode, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada memberikan arah pembelajaran.
Tujuan pembelajaran itu berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang materi, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya ada mempermudah evaluasi. Dengan adanya tujuan yang jelas, pendidik dapat menentukan indikator keberhasilan proses belajar. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi peserta didik. Tujuan yang jelas membantu peserta didik memahami harapan dari proses belajar sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan fokus dalam penyerap materi. Yang keempat ada menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Tujuan pembelajaran mendorong guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efisien sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan proses belajar mengajar. Nanti yang terakhir ada menjadi bukti akuntabilitas kinerja guru. Melalui tujuan pembelajaran, siswa dapat mendapatkan gambaran mengenai kompetensi yang harus dicapai yang pada peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja guru. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran itu mencakup beberapa elemen yang penting dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu materi yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk peserta didik. Yang kedua, ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu penggunaan media dan sarana prasarana yang tepat sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar. Ini termasuk teknologi, buku teks, dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga ada pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode itu pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru harus dapat termotivasi siswa yang sesuai dengan karakteristik mereka. Metode pengajaran yang beragam membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang keempat ada alokasi waktu. Alokasi waktu itu penjadwalan waktu yang tepat untuk setiap kegiatan pembelajaran. Juga merupakan bagian dari ruang lingkup dan memastikan bahwa semua materi dapat diajarkan dengan baik dalam waktu yang tersedia. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Proses evaluasi penting untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Ini mencakup penilaian formatif dan sumatif untuk memberikan umpan balik bagi guru dan siswa. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran terbagi menjadi 6. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran membantu individu untuk memperluas wawasan dan menguasai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang kedua ada pembentukan karakter dan etika. Melalui pendidikan, individu belajar nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang membentuk karakter positif. Dan yang ketiga ada peluang kerja yang lebih baik. Pendidikan yang baik membuka akses ke lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang keempat ada kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang tinggi serta kali berkaitan dengan pola hidup sehat, akses ini ke informasi kesehatan dan penghasilan yang lebih baik. Dan yang kelima ada kesadaran diri dan tujuan hidup. Pembelajaran memungkinkan individu untuk mengenali potensi diri, menemukan minat, dan menetapkan tujuan hidup yang jelas. Yang terakhir, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pendidikan berperan dalam memberdayakan individu secara sosial dan ekonomi, membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terus selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran adab ke-21. Itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu critical thinking. Yang kedua creativity, yang ketiga collaboration, yang keempat communication. Yang pertama yaitu ada
critical thinking, artinya berpikir keras atau berpikir kritis. Jadi menganalisis dan menyelesaikan masalah itu secara logis. Yang kedua ada creativity, yang artinya kreativitas. Jadi menghasilkan ide-ide itu secara inovatif. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi, bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir itu communication atau komunikasi, menyampaikan ide dengan jelas dan efektif. Nah, selanjutnya ada kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang dirancang secara konseptual dan diharapkan dapat berjalan dengan sempurna untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pengertian aktual adalah kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan faktor lingkungan dan keterbatasan sumber daya. Terus ada hidden curriculum. Hidden curriculum itu sebuah aspek pendidikan yang tidak tertulis dalam dokumen resmi kurikulum, tetapi tetap dipelajari oleh peserta didik melalui interaksi sosial dan budaya sekolah. Contoh hidden curriculum itu ada dua. Yang pertama yaitu pembentukan sikap disiplin melalui aturan sekolah. Yang kedua ada pengembangan kerjasama dalam tugas kelompok, pembelajaran nilai-nilai sosial melalui interaksi antar sekolah. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perancang, penyusun, implementasi, dan evaluasi kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kurikulum development. Dan yang kedua ada kurikulum improvement. Yang pertama, kurikulum development adalah proses merancang dan mengembangkan kurikulum agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua itu ada kurikulum improvement, adalah itu proses perbaikan kurikulum berdasarkan evaluasi dan kebutuhan baru. Dan kemudian ada pengembangan kurikulum dalam bentuk implementasi dan evaluasi. Kurikulum implementasi itu kurikulum yang tahap pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan kurikulum evaluation itu proses penilaian terhadap efektivitas kurikulum yang telah diterapkan di sekolah. Lalu ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai kompetensi tertentu. Lalu ada kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal berdasarkan teori dan konsep yang sempurna. Sedangkan pengertian aktual itu adalah kurikulum yang benar-benar diterapkan di sekolah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Buat selanjutnya ada peran kurikulum. Jadi peran kurikulum dalam pendidikan itu sangat penting karena fungsinya sebagai pedoman utama dalam proses pembelajaran. Dan ada juga fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam pendidikan sangat luas dan penting. Dan yang terakhir ada pengertian hidden curriculum. Hidden curriculum adalah nilai, norma, dan keterampilan yang dipelajari peserta didik di sekolah secara tidak langsung melalui interaksi sosial dan budaya.
Mungkin demikian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.